Pilpres 2024 akan diikuti 3 pasangan kandidat. Masing-masing sudah membocorkan program unggulan dan membentuk tim pemenangan. Lalu seperti apa persaingan elektoral dari 3 pasangan bakal capres dan bacawa pres? Ini dia informasinya untuk Anda. Genderang kontestasi Pilpres 2024 telah ditabuh. 3 pasang kandidat telah resmi mendaftar ke KPU. Pertama pasangan Anies Muhaimin berbarengan dengan Ganjar Mahfud. Lalu yang terakhir pasangan Prabowo Gibran. Lalu seperti apa peta persaingan memperebutkan kursi RI 1? Survei indikator politik periode 16 hingga 20 Oktober mencatat elektabilitas Prabowo turun ketika disandingkan dengan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Sementara suara Anies naik setelah berpasangan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Suara Pak Prabowo ketika bergandengan dengan Gibran agak turun, dari 37 ke 36,1%. Suara Ganjar ketika berpasangan dengan Pak Mahfud dan kemudian disodori lawan dari Pak Ganjar adalah Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin, sebagian pendukung Ganjar lari ke TTTJ, tidak tahu tidak jawab. Mungkin ada yang mulai mikir, loh kok Gibran di sana gitu kan. Nah, tetapi yang pasti ada sebagian pendukung Pak Prabowo lama yang pindah ke Anies. Makanya suara Anies Muhaimin nambah jadi 23,7%. Lebih besar dibanding kalau suara Anies maju secara individual. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menyebut terpilihnya Gibran sebagai pendamping Prabowo sejatinya bukanlah kejutan. Namun yang jadi pertanyaan gini, apakah pengaruh Jokowi pada elektabilitas Prabowo Gibran akan menguat? Sebab sebelum pengumuman Gibran, publik menganggap Presiden mengendorse 2 nama, Ganjar dan Prabowo. Yang tadi yang menarik, apakah pengaruh Jokowi sekarang akan lebih kuat ke Prabowo Gibran atau tidak gitu? Karena sampai sebelum, paling tidak sampai seminggu terakhir lah, itu publik itu menganggap bahwa itu mengendorse 2 nama, yaitu Prabowo sama Ganjar. Nah itu 2 itu yang apakah kita akan lihat sebulan ke depan misalnya ketika Gibran benar-benar sekarang udah jelas Gibran kan, berarti Jokowi jelas sudah berada di posisi Prabowo kan gitu. Apakah itu akan memberikan dampak positif, menarik lebih banyak pendukung Jokowi atau tidak gitu. Tapi pada saat itu jangan lupa ada pertanyaan lain. Apakah itu seperti kata Mas Toto tadi, apakah itu menimbulkan efek negatif? Pasca putusan MK soal syarat peserta Pilpres 16 Oktober kemarin, Lembaga Survei Indonesia dan Indikator Politik menggelar jajak pendapat simulasi 3 pasangan kandidat Pilpres 2024. Dalam survei LSI, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming meraih elektabilitas sebesar 35,9%. Sementara dalam survei Indikator Politik sebesar 36,1%. Lalu Ganjar Pranowo Mahfud MD, di survei LSI pasangan ini meraih suara sebesar 26,1%. Sedangkan di survei Indikator Politik sebesar 33,7%. Sementara dalam survei LSI, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih suara 19,6%. Dan di survei Indikator, elektabilitas pasangan ini sebesar 23,7%. Masih ada 4 bulan lagi menuju pemilihan suara. Suara pemilih masih dinamis. Publik akan melihat apa yang ditawarkan bakal pasangan capres dan bacawa pres jika terpilih nanti. Tim Liputan, Kompas TV.